melaporkan Kang Deddy, kami pun laporkan Adel ke polisi. Kami murka dengan Adel Setiawan tanpa henti membuat kegaduhan. Sampai Adel diperiksa penyidik agar tak terus-terusan mengusik. Penjara tempat terbaikmu, biar kapok dan tahu malu. Piau, 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 piau. Saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu. Si Adel deui wae dong. Aduh karung singkeun siapa Adel? Saya jaga-jaga jangan sampai anak saya dibawa. Siat atuh. Ari kira-kira bedegong. Berarti mana mah kalapa biji cucungak gitu teh. Aduh, iya, bapak nanti bisa ngadidik jado. Sieun anakna dikabarakeun, pantesan atuh sia teh atuh ngahalangan wae karena kebijakan KDM. Aing digegel gerak cadol. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Adel Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Ada udang di balik ada Setiawan ini mah, dan ada beberapa udang gitu ya. Bukan satu udang aja yang ingin tes ombak, ngelihat reaksi masyarakat gitu atas laporan ada Setiawan. Ya mungkin si udang ini merasa terganggu dengan kebijakan dan pergerakan Kang Deddy yang benar-benar ingin membangun mental, membangun cara berpikir dan membangun daerah Jawa Barat. Hari Adel naik deh gituan. Ampun ting Del. Berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, gak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Kami pasang badan, kami siap memberi sigo. Jasa bubukna yang... Adel Setiawan laporkan Kang Deddy Mulyadi ke Mabes Polri, Sekda Jawa Barat, Kang Herman Suryatman akan pasang badan. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Kami siapkan juga tim psikolog klinis, bayangkan. Program formal aja belum tentu di backup oleh para ahli. Psikolog klinis, ya dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, mulai dari Jakarta ya, sampai yang Jawa Barat. Banyak yang mengusik gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Anak-anak tawuran dan sebagainya langsung bawa ke barak. Saya kira tidak demikian. Iya. Kami lakukan kaji cepat PLMI. Iya. Kami siapkan desainnya. Ya, standar kompetensi lulusannya. Ya. Kami identifikasi. Ya. Kami siapkan juga standar isinya, kurikulumnya. Kami siapkan standar prosesnya. Kemudian standar untuk pelatih, untuk pembina, untuk pendidiknya. Kemudian standar biayanya, standar sarana prasarana, standar pengolahannya. Walaupun hanya 3 minggu, kami siapkan desainnya. Orang kan tidak paham itu. Ya, dan kami bangun MOU. Mulai dengan Pak Kasat, Pak Gubernur dengan Pak Kasat, kemudian jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pak Pangdam, kemudian di breakdown ke Rindam, di breakdown lagi ke Dodik Bela Negara, baru operasional. Tapi semua kami lakukan secara cepat. Kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76 itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Hampir semua yang beliau eksekusi ada risikonya, dan beliau pasang badan selama untuk kepentingan masyarakat, dan memang kewajiban pemimpin harus seperti itu. Akhirnya kami juga di jajaran birokrasi Pak Herni meneladani. Kami pasang badan, kami siap memberi risiko. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu
sebuah pelanggaran, nah itu salah satu unsur pidana juga kami masukkan di dalam kronologi. Hukum tertinggi adalah kepentingan masyarakat, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat, dan beliau melakukan apapun ya selama untuk kepentingan masyarakat, selama untuk keselamatan masyarakat. Pak Gubernur membuktikan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak luar biasa. Dan yang kedua akselerasi. Memang sekarang harus bergerak cepat, dan fast is the slow. Yang cepat itu bisa menekan yang lambat. Jadi kita tidak boleh lambat sekarang. Lebih baik cepat salah kemudian kita lakukan perbaikan, learning by doing, daripada kita tidak bertindak. Kita akan kehilangan momentum. Ya, ini kan pertarungan. Ini era bonus demografi. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Ya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masih terkait Kang Adil Setiawan yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dimasukkannya anak nakal ke barak militer. Ya teman-teman, terkait apa-apa yang dituduhkan oleh Bang Adil Setiawan, semuanya dijawab oleh Sekda Jawa Barat, yakni Bapak Herman, di podcastnya Helmi Yahya Berbicara. Teman-teman ya, kalian kalau yang belum nonton coba deh ke channelnya Bang Helmi Yahya. Di situ semuanya dijawab, dijelaskan semua terkait pelanggaran yang dituduhkan ke Kang Deddy Mulyadi oleh Kang Adil. Sampai saat ini netizen ini masih meneriakan, kenapa sih Bapak Adil ini masih mengusik kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ternyata Kang Adil ini seorang pengacara dan terafiliasi oleh partai. Teman-teman, coba deh kalian yang tahu kira-kira terafiliasi sama partai apa sih, tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini kita langsung saja lihat komentar dari para netizen. Ari pejabat nurek niat bener nulung ka masyarakat, ngadidik budak dilaporkeun, ari model koruptor, maling gitunya di daerah manehna gitu, diarantep. Del, walaupun maneh aktivis, Del, walaupun maneh terafiliasi oleh partai, urang apal, Del, tapi dikaji heula, Del, ieu teh kebijakan teh kumaha, dikaji heula, Del, nya, sok aya nama Adel, mani si beungeut teh Adel teh nya. Bapak ini nggak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang ngirim anak nakal ke barak militer. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya, kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Dia bilang nggak memanusiakan manusia. Mau kok apa sih Pak? Nanti anakmu udah mati karena bacok kawannya karena tawuran atau memabuan, nanti udah kena narkoba, baru nyesel. Ada yang bagus-bagus gini diprotes. Kalau memang anakmu nggak mau masuk barak militer, ya udah atur sendiri, urus anakmu, jangan merasa mewakili semua orang tua. Gini aja lah Pak, Bapak jujur aja, Bapak tuh di belakang Bapak tuh ada warna apa? Ini ya. Adil Setiawan adalah contoh bapak yang punya anak hobi ngebantingin pintu kalau keinginan anaknya nggak diturutin. Ini orang mentang-mentang pengacara, cari apaan sih Pak Adel? Ini mah makin kelihatan ada udang di balik batu, ya nggak? Soalnya ada desas-desus kalau Pak Adel ini adalah tim sesnya Pak AS waktu di Pilgub kemarin. Tapi saya mah pribadi nanggepinnya santai. Soalnya kan ada SMA namanya SMA Taruna Nusantara. Itu juga dididik secara militer. Aman-aman aja tuh dari zaman dulu. Nggak pernah ada laporan ke Komnas HAM, ke Komnas Anak, laporan ke pengadilan lagi ini. Lu laporin ke Bareskrim. Nanti malu coy gerak. Nanti polisinya melakukan penyidikan ke Dodik, ke markas militer. Nanti penyidiknya nanya tentara, ini diapain aja anaknya? Nanti si bapak tentaranya, siap, kami latih. Baris berbaris, kami latih. Tidur lebih awal, kami latih. Bangun lebih awal, makan, berdoa, khusyuk. Nanti tes si bapak polisinya teh, kami juga di polisi juga kayak gitu. Udah batalin aja laporannya. Yang terhormat Bapak Adel berulah lagi melaporkan Bapak Aing ke Bareskrim Polri. Di situ dia mengatakan mewakili sebagai orang tua siswa. Terus pakai kata kami. Jangan GR, jangan merasa mewakili orang tua siswa. Ente dari Bekasi, gua dari Bekasi. Gua nggak ngerasa diwakili sama ente sebagai orang tua siswa.
Ya, jadi jangan pakai kata kami. Itu malu doang. Ya, lu doang. Jangan pakai kata kami. Alasannya adalah katanya KDM memiliterisasi anak-anak. Katanya anak-anak dipaksa dicukur rambutnya ala militer, lalu dipakein baju militer. Kalau cuma alasan itu mah tuh, dimana dengan anak-anak ini yang dipakein dengan pakaian polisi, anak-anak TK, anak saya juga waktu TK dipakai pakaian polisi. Apakah itu termasuk polisisasi? So, nah termasuk anak-anak TK yang pakai baju tentara juga, apakah itu termasuk militerisasi? Karena cuma dibajuin doang. Kalau militerisasi itu dilatih perang, dikasih senjata, dan dijadikan pasukan cadangan, itu militerisasi. Makanya baca yang banyak atuh, dan main game terus. Kebanyakan main game kayaknya nih Bapak Adel mah. Militerisasi itu dilatih perang tuh, terus dipersenjatai, dijadikan tim cadangan. Buat kemana? Ke Kongo, ke Beirut, Lebanon. Baru ini mah cuman dilatih kedisiplinan kok militerisasi. Sok ararane si Bapak. Nah sekarang Bapak Adel yang terhormat, tahu nggak bahwa sistem pendidikan kedisiplinan itu seperti di STPDN, IPDN, STIP itu semi militer. Kenapa nggak digugat juga? Dianggap memiliterisasi anak. Kenapa nggak digugat? Nah contohnya yang paling dekat aja pramuka. Pak Adel pernah ikut pramuka nggak waktu sekolah? Pramuka itu pendidikan disiplinnya itu semi militer. Apalagi paskibra semi militer juga. Pak Adel ikutan apa di sekolah? Modern dance? Apa tata busana? Nggak ngerti pramuka itu semi militer. Kenapa nggak digugat juga? Kenapa nggak dilaporkan juga? Ya karena EPDN, STPDN, Paskibra, Pramuka itu mungkin nggak ada hubungannya dengan KDM. Jadi sasaran Bapak mah bukan menyelamatkan anak Jawa Barat, bukan. Bapak mah ya kan keki, dengki sama KDM. Itu intinya mah. Udah jujur aja. Jadi tujuan lo tuh selain cari panggung biar diundang di TV-TV gitu, ya lumayan dapat uang tapping. Itu apalagi tujuannya? Pasal yang dituduhkan Adel terhadap Kang Deddy Mulyadi masalah memasukkan anak ke barak, yaitu pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Yang isinya seperti ini. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau kepentingan lainnya serta membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Oke, saya tidak ngerti dengan alasan Adel ini memasukkan ini karena ini mungkin rasa benci saja. Kalau dia berniat untuk memajukan Jawa Barat, saya kira tidak akan seperti ini. Nah, rasa benci ini sehingga ingin memperkeruh suasana. Tetapi analisanya salah. Yang pertama di sini tidak ada unsur perekrutan militer oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak dibentuk jadi tentara, tidak dilatih senjata, atau dilibatkan dalam konflik apapun. Ini tidak ada. Tetapi mereka hanya mengikuti pembiasaan, pembinaan karakter di lingkungan barak militer, bukan pelatihan tempur. Ingat, di situ ada guru, di situ ada psikolog, di situ diberi makanan yang sehat. Nah, saya yakin Adel ini tidak berdiri sendiri, tetapi Adel kayaknya ada yang membackingi. Afiliasinya nggak tahu kemana. Coba Anda bisa cari afiliasinya kemana, silakan tulis di sini. Dan kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat dari apa yang dilakukannya, kayaknya setiap yang dilakukan oleh Kang Deddy ini tidak bakal suka. Semuanya pasti akan dicari kelemahannya, akan dicari kekurangannya, karena niatnya bukan untuk memajukan masyarakat Jawa Barat, tetapi ingin melemahkan Kang Deddy. Tapi ingat,
bahwa Kang Deddy ini didukung oleh 95% rakyat Jawa Barat. Mereka merasa puas dengan itu. Bahkan dengan kegiatan yang memasukkan ke Barak itu pun masyarakat puas. Ini bagaimana ini? Yang puas aja dilaporkan. Nah, ini berarti saya kira tidak akan berujung ini. Setiap ada sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy, pasti nanti dilaporkan terus. Dia mencari kelemahannya. Nah, tentunya ya yakin rakyat Jawa Barat akan membackingi Kang Deddy Mulyadi. Kalau Anda punya misalkan keinginan sesuatu, ya rakyat Jawa Barat pun ingin sesuatu. Oke, mudah-mudahan rakyat Jawa Barat paham dengan ini dan silakan berikan komentar di sini. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khususkan buat Adel Sutiawan yang telah melaporkan KDM ke Bareskrim atau Komnas HAM ya. Nih, saya juga bukannya tidak bisa, saya akan dengan cara saya sendiri. Saya akan melaporkan sampean kepada yang lebih tinggi dari Komnas HAM, dari Bareskrim. Siapa itu? Yaitu Gusti Allah. Ya, saya akan berdoa meminta kepada Gusti Allah agar si Adel Sutiawan ya, saya doakan kalau numpak mobil sing abus karena jurang, sing tabrakan ya. Lamun numpak motor sing nyungsebnya dengekeun tah hanu nitahna di belakangna si Adel Sutiawan mudah-mudahan sing kena stroke ya. Amin. Sing kena disamber gledeg kayaknya didoakeun ku aing mah. Tah didengekeun tah. Karena geus ngagoreng-goreng bapak aing. Ku aing ayeuna didoakeun selaku masyarakat aing teu tarima. Dah, dengekeun sia Adel Sutiawan. Entong sok paling pang bener nah hirup teh. Cacak-cacak Deddy Mulyadi ngesakitu alusna ku sia masih digogoreng. Tah ku aing didoakeun sia ayeuna mah. Mudah-mudahan sing kana musibah Adel Sutiawan bin Pulan. Mudah-mudahan sing nyungsep. Mudah-mudahan sing tiguling na menumpak mobil. Mudah-mudahan abus kana curang. Didoakeun ya Allah, mudah-mudahan sing dikabul doa abi. Ya Allah, mudah-mudahan tah si Adel Sutiawan sing nyungsep kana jurang. Amin, amin sia, sing nyungsep sia. Kemarin Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM, sekarang Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim sama Pak Adel Setiawan ini. Hebat kali memang Pak Adel Setiawan ini kawan-kawan. Udah viral kali dia sekarang kawan-kawan. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Di Undang-Undang Perlindungan Anak kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Apakah ada keluhan-keluhan dari siswa ya seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Pak Adel Setiawan, kenapa Bapak? Kok sibuk kali ngurusin Kang Deddy Mulyadi dari kemarin ya kan? Dari anak-anak yang di barak militer belum lulus sampai sekarang udah lulus, udah kembali ke orang tuanya, Bapak masih sibuk aja ngurusin Kang Deddy. Kayaknya anak Pak Adel Setiawan juga nggak masuk pendidikan di barak militer. Semua orang tua, bapak, ibu, para siswa-siswi yang kemarin ikut pendidikan di barak militer juga nggak ada komplain kok. Nggak ada bilang merasa jadi korban. Nah terus Pak Adel Setiawan ini memposisikan diri sebagai apa ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi nih? Ya emang nggak salah sih ya, itu hak setiap orang. Contohnya Pak Adel Setiawan melihat menyaksikan dari jauh, ternyata ada yang janggal nih di pendidikan barak militer itu, terus dia melaporkan ke polisi. Ya sah-sah saja, tapi menurutku kurang tepat. Yang lebih tepat contohnya orang tua para siswa ya melihat ternyata ada yang salah, ada yang tidak benar di pendidikan barak militer, terus dia melaporkan ke polisi. Nah itu baru. Lah kalau ini Pak Adel Setiawan posisinya sebagai apa gitu? Bapaknya bukan, ibunya bukan, engkong Pak De Budenya bukan, kenapa dia melaporkan ke polisi? Terus Pak Adel Setiawan ini bilang melibatkan anak dalam militer. Apa hubungannya?
Ini hanya melatih, mendisiplinkan anak yang tidak bisa diatur itu doang. Emang anak-anak ini disuruh jaga perbatasan? Emang anak-anak di sini suruh ke Papua menjaga kedaulatan negara, menjaga pertahanan negara? Apa sih? Gimana lagi anak-anak yang bersekolah di SMA yang pendekatannya semi militer? Contohnya SMA Tarnus, Taruna Nusantara. Itu SMA favorit. Ya, banyak alumni-alumni yang jadi orang hebat di Indonesia. Anak-anakku kalau udah besar pengen banget ku masukin Tarnus. Nah itu gimana lagi? Pak Desyawan udah pusing aku lihat Pak Desyawan ini. Terserah kalian lah, komen lah, suka-suka bebas. Pangawartosankeun alamatna manusia ieu di mana imahna? Oh ieu di teang ku aing. Di mana? Kasih pelajaran. Ya. Urang nganya kasih ieu tah. Emangna di militer teh disiksa? Emang di militer disiksa? Lamun ayeuna kebijakan Bapak aing dilaporkan ku sia pang bodoh-bodohna sa Jawa Barat ku aing sebutna ge. Masa Indonesia. Ya, sa Jawa Barat pang bodoh-bodohna sia. Lamun enak kebijakan gara-gara budak dikabarakeun akhirnya pulang ti barak teh orang tuana berterima kasih ku sia mah dilaporkeun. Apakah saya khawatir gitu bakal kabeh dari pihak Kodim, Kodam, Polres, Polda, ya kan? Berarti ngalapor Pak Aing, berarti ngalaporkan warga Jawa Barat, ngalaporkan pejabat-pejabat Jawa Barat. Sia atuh anjing di mana ieu mah sia eta? Kalau Pak Aing sia. Salam ti Pajampangan ya. Anjing tah. Aing yang nyaho ieu mah sia di mana? Yuk. Coba netizen. Sahabat-sahabat Jabar. Warga Jawa Barat. Anak-anak Bapak Aing. Jangan tah. Imah ieu di mana alamatnya si Aing? Hayang nyaho Aing mah. Diajak ngopi air keras ku Aing. Sekaliannya. Kagok lah. Bener. Aduh. Wih tadi nu ngaranna Adel. Iya banget Adel teh. Gagahnya. Hebatnya. Pejabat lain si Adel teh, pejabat lain. Eta si Adel teh pejabat ini, itu ngaranna Adel teh lain. Aing can apa lain beget-begetna Adel teh, iya banget Adel teh iya. Banget Adel, ari sia naon atuh Adel. Jago sia. Ngalaporkeun Bapak Aing berarti nu turun ge anakna sia teh. Aing anaknya bakal turun anjing. Tungguan. Bener-bener yaki-yakinya. Neangan kesalahan terus. Wah, diulik tadi itu. Tapi kemanehna meureun rembuk ngejeng golonganna nya. Ngejeng dununganna. Geus make pasal ieu we cenah geus di undang-undang ieu. Urang dengekeun videona. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor. Ya. Sebetulnya salah satu pasal nih ya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana. Ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer. Nah ternyata manehna ngelaporkeun Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi berdasarkan pasal 7 genep huruf H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur bahwa, nah ibu bunyi nanya, setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan garis miring atau lainnya
dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Ya, merekrut, memperalat anak untuk kepentingan militer. Di mana kepentingan militer nak? Gitu. Ieu mah pasal maksakeun. Ya. Saking kunaon, saking ku geuleuh, saking ku dendamnya, karena eleh dalam berpolitik. Iya sebenarnya intina. Hayo seg engke ge kanyahuan sahadunungana sahanunitahna. Yoh bapak aing mah bakal diteangan kasalahanna. Boh eta leutik, boh eta gede nya ku rombongan eta. Manehna naon? Cuma berdasarkan saya sebelum terjadi melaporkan. Can kejadian padahal mah ke anak manehna jeung anak-anak nu sejen. Nah, ieu mah ibarat kieu manehna mah. Contoh ieu mah. Saya mencintai kamu. Ngambek dilaporkan ke manehna. Kunaon si arek mencintai ka aing gitu. Jadi pikir mana mencintai teh mencintai merenya gitu. Salah. Nah, makanya di dia anu hirup teh kudu naon? Kudu tiis pikirnya, tiis hate. Ulah gede ambek nya. Lamun eleh dalam berpolitik mah tuh isukan ulah miluan nya. Ulah diarajakan dak ah. Kos kieu mah eleh teu narima. Neangan weh kesalahan batur gitu. Ya. Moal eleh nya bapak aing mah nya. Moal didukung ku saha? Didukung ku 95% warga Jawa Barat nya. Gitu. Gitu. Ayo. Seug hayangnya jangan kesalahan bapak aing nya. Fusia nya. Insyaallah bapak aing mah amanah nya. Gitu weh. Nya aki-aki sing sadar ki. Dulu sebelum masuk barak teh cita-cita teh kayak apa ya? Kadang timbul. Gitu. Ya. Sekarang sudah masuk barak 18 hari saja sudah punya cita-cita. Punya. Apa? Tentara pasti. Tuh tempo ieu budak lulus di barak militer, enak menggeus boga cita-cita yang jadi tentara cenah. Waduh kumaha urus ngana ieu. Sok anu wani ngritik, sok kritik. Tapi kan kemana ngritikna? Hayang diserenteng ku aing. Ieu budak tadina teu boga cita-cita. Bingung meureun hayang jadi naon. Geus kaluar ti barak militer hayang jadi tentara. Berarti mainnya betaheun. Betah, senang, bahagia dilatih ku TNI. Dan resep atuh. Jadi jero barak teh lain digebugan. Diberi dahar nu ngarareuna anu bergizi. Dilatih disiplin. Timiti mainna udang sare tapi kan ka sare deui teh diatur supaya terbiasa di kehidupan sehari-hari, di kehidupan sapopoena ieu budak. Diberi wawasan kebangsaan. Akhirnya ieu budak merasa cinta terhadap tanah airnya. Tanah air waena oge dicintai, komo mencintai kedua orang tuanya. Nyaah ka indung bapana, nyaah ka dulur-duluranana, ka babaturanana kabeh. Akhirnya boga cita-cita halus jadi tentara, insyaallah jang. Sing jadi jalma suksesnya. Cita-citana dikabul ku Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. KDM teh atuh bapak aing. Ya, itulah teman-teman video yang bisa saya sajikan. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Pada intinya Adel Setiawan ini pasti ada yang membackingi, pasti ada yang mendorong, dan yang membacking ini adalah orang kuat, orang besar. Gak mungkin Adel Setiawan meluyur sendirian teman-teman, karena yang dilaporkan ini 11 gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi yang pamornya 98% di Jawa Barat teman-teman. Gimana teman-teman menurut pendapat kalian? Siapa orang yang ada di belakang Adel Setiawan? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.